Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang Kulon. Cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk. Mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam,
daya angkutnya sekian ratus kilogram, kalau rusak memperbaikinya ini onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali. Oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu ia Islam oriented, berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halallah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar.
Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang. Tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pilihan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang dibelakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya dimanapun, makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti
Jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi. Ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran, malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran, kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum, dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam. Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. Mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifaun lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qurani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking, state of mind, bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal? Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia.
atau karena faktor nasib. Pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar modal ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja nggak mau. Akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang ngelamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu. Hardolin. Pokoknya kalau sudah dahar modal ulin, besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah, tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu, tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. Ini memang pahit, tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik, tapi tanpa ini rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia, tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah, ayam saja ada rezekinya. Of course, tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain. Kalau ayam cari rezeki dari tahun atu, modalnya cuma ceker sama patok. Kalau ayam asal bisa nyeker, bisa matok, ayam dapat rezeki. Pokoknya kertok dah. Tapi manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja
Tiap tahun puluhan kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman, tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik jadi anggota Hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Loh, nanti udah gede mau jadi apa? Gua sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin aktif, kita ingin punya peranan karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardotillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala.